Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Salam selamat warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat datang kembali di pembelajaran ekonomi pertemuan ketiga ketenaga kerjaan. Ya, hari ini gimana kabar, sehat ya semua? Silakan Ya. aktifkan kameranya. Ini Alhamdulillah Bu berdata. sehat. Ya, berdata Ali ini sudah kali tunggu ya. Kameranya yang sinyalnya bagus silahkan diaktifkan ya. Untuk mikrofon, bagi yang belum mau berbicara silahkan di offline kan mikrofonnya. Baik ya, jadi hari ini semangat semua ya, senyum semuanya meskipun cuaca tidak mendukung, tapi kita harus tetap semangat belajar ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, lalu menghindari kerumunan ya. Dipatuhi protokol kesehatannya. Tetap semangat semua dalam belajar hari ini ya. Silahkan aktifkan kameranya supaya saya bisa lihat senyumnya nih semuanya. Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Andri memimpin doa. Andri, silahkan. Oke teman-teman, sebelum melaksanakan belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Andri. Boleh di-unmute lagi Andri ya. Baik, jangan lupa kalian nanti mengisi absensi di link yang sudah saya sediakan ya. Diisi absensinya, tadi ada beberapa yang sudah mengisi absensi. Silakan yang lain mungkin lupa, boleh mengisi absensi setelah pembelajaran. Baik, saya akan menampilkan di sini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Sebentar. Baik, sekarang sudah terlihat ya PPT saya? Terlihat semua? Iya, terlihat ya, sudah terlihat. Baik, di sini saya akan Kelihatan, menjelaskan. Nggak kelihatan, Bu. Baik. Ya, jadi tentang ketenagakerjaan kelas 11. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Itu kompetensi dasarnya. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui media Google Meet dan WhatsApp Group, peserta didik diharapkan mampu menganalisis jenis pengangguran dan penyebabnya, serta dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional dengan sikap jujur, berani, dan tanggung jawab. Ya, jadi itu untuk tujuannya. Saya ingin mengingat kembali ya, kita mengingat kembali materi sebelumnya. Sebelumnya gitu kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, Ibu. Ya. Kualitas kerja dan sistem upah. Ya. Kerja dan Ya. sistem upah. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan sistem upah. Kaitannya dengan materi kita kali ini adalah kita kali ini akan membahas tentang pengangguran. Jadi, kenapa sih adanya pengangguran? Karena kemungkinan itu tidak melakukan para penganggur ini tidak melakukan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Maka kita perlu mengetahui ya upaya apa saja sih yang harus kita lakukan supaya kita tidak masuk ke dalam golongan pengangguran yang akan kita bahas kali ini. Begitu ya. Baik, kali ini kita langsung masuk ke materi pembelajaran kita. Ya, saya akan share lagi materi pembelajarannya. Bentar ya. Terlihat sudah? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Nah, ini pertemuan ketiga. Ya, tentang jenis pengangguran dan penyebabnya serta dampak pengangguran terhadap pembangunan ekonomi.
Ini ya, pertama di sini ada, kalian perhatikan ada pengertian pengangguran. Di sini ada gambar, ilustrasi gambar. Sebelum kita baca nih pengertian pengangguran, kalian perhatikan dulu gambar ini. Di sini ada banyak orang yang sedang apa ini? Ngantri apa kira-kira di sini? Melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan. Ya, betul. Menurut kalian, ini mereka ini termasuk tenaga kerja atau masih termasuk pengangguran? Sudah bekerja belum ini? Yang ngantri belum. Kenapa mereka belum bekerja? Ya, kenapa mereka disebut pengangguran ya? Kenapa mereka disebut pengangguran? Karena mereka ini sedang mencari pekerjaan atau menunggu pekerjaan atau sedang menantikan pekerjaan yang tepat untuk mereka. Nah, berdasarkan gambar ini, saya ingin kalian memiliki konsep tentang pengertian ketenagakerjaan. Coba menurut kalian, pengertian ketenagakerjaan itu apa? Menurut konsep kalian saja, silakan. Tidak perlu baca, nggak apa-apa salah. Saya mau dengar. Ayo, yang sinyalnya bagus silakan aktifkan kameranya supaya terlihat senyumnya, terlihat semangatnya. Harus tetap semangat ya. Semangat kita belajar hari ini. Silakan, saya mau mendengar konsep pengangguran berdasarkan versi kalian. Ya, silakan. Konsep pengangguran berdasarkan versi kalian kira-kira apa sih berdasarkan ilustrasi gambar tadi? Bagaimana? Siapa yang mau menjawab konsep pengangguran? Saya, Bu. Ya, Gita, silakan. Pengangguran itu apa menurut Gita? Istilah pengangguran untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya, betul sekali Gita. Ya, kita perhatikan konsep yang saya buat. Betul tadi yang sudah disampaikan oleh Gita. Ya, jadi pengangguran itu adalah golongan angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja saja, tapi orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif dapat dikategorikan juga sebagai pengangguran. Baik, dari konsep pengangguran ini, kira-kira ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke materi selanjutnya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, kita lanjut ya. Baik, selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya tentang jenis pengangguran dan penyebabnya. Ya, di sini ada jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya. Ya, kenapa sih pengangguran itu terjadi? Ya, kenapa pengangguran terjadi? Jadi yang pertama itu ada karena yang pertama itu adalah disebut pengangguran konjungtur atau siklis. Jadi pengangguran ini terjadi karena perusahaannya misalkan bangkrut. Contoh nih, ada gambar nih di sini. Ya, jadi dia bye-bye katanya sama kantornya. Kenapa? Karena dia di PHK. Kenapa di PHK? Karena kemungkinan perusahaannya itu bangkrut. Ya, jadi dia di PHK. Maka pengangguran jenis ini di PHK ini akibat perekonomiannya sedang lesu, ya, sedang mundurnya perekonomian, maka ini pengangguran ini disebut pengangguran apa? Pengangguran konjungtur atau pengangguran disebut pengangguran apa? Pengangguran siklis, ya. Ya, paham ya kenapa ada pengangguran siklis? Karena ada perusahaan yang bangkrut sehingga ada karyawannya yang di PHK, begitu ya. Paham? Sekarang kita ke pengangguran selanjutnya. Yang kedua adalah pengangguran struktural. Apa itu pengangguran struktural? Kita lihat dulu ilustrasi gambar di sini, ya. Di sini ada gambar di sawah. Ada bapak ini nih yang pakai baju ungu, ya, sedang bawa kerbau bekerja di sawah. Suatu saat nih, sawahnya ini dibangun menjadi pabrik, misalkan di gambar yang di bawah kalian perhatikan. Itu dibangun menjadi pabrik. Menurut kalian, pada saat lahan di sawah ini dirubah menjadi lahan pabrik, ini bapak yang baju ungu ini bisa bekerja nggak di sini? Di gambar bawah. Nggak bisa. Enggak, Bu. Nggak bisa ya? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa kok nggak bisa bekerja?
di gambar yang bawah, kenapa kira-kira? Karena Karena apa? Karena apa, Hera? Karena ahlinya itu di bidang pertanian. Ya, tidak sesuai berarti dengan keahlian ya, Hera ya? Ya, betul. Kita lihat lagi. Ya, jadi tidak sesuai dengan keahliannya karena awalnya itu hanya bisa bertani saja. Sementara di sini itu kerja di pabrik mungkin minimal harus SMA begitu ya. Jadi si Bapak ini otomatis tidak bisa bekerja lagi. Selama tidak bisa bekerja ini, si Bapak ini masuk ke pengangguran struktural ya, di mana pengangguran struktural itu adalah jenis pengangguran yang disebabkan perubahan struktur perekonomian. Contohnya peralihan tadi dari sektor pertanian misalkan ke sektor industri ya, paham ya? Kita ke materi selanjutnya, ada pengangguran friksional. Dari gambar ilustrasi ini ada sedang mencari lowongan pekerjaan. Artinya gini contohnya pengangguran friksional ini, misalkan di Papua sana itu banyak lowongan pekerjaan sebenarnya. Tapi di Papua ya, pada saat di Papua itu butuh banyak lulusan SMA. Sementara lulusan SMA ini banyaknya itu adanya di Pulau Jawa ya. Otomatis kita nggak tahu kalau di sana banyak lowongan untuk lulusan SMA. Otomatis di Pulau Jawa lulusan SMA terlalu banyak yang menganggur jadinya ya, karena terlalu banyak lulusan SMA-nya. Otomatis yang lulusan SMA ini akan masuk kategori pengangguran apa tadi? Friksional ya. Kita lihat apa itu tadi pengangguran friksional. Ya, pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh sistem yang tidak bisa mempertemukan antara pembuka lowongan kerja dan pencari kerja. Entah itu kendala informasi, waktu, atau geografi, gitu ya. Selanjutnya ada pengangguran musiman. Kira-kira dari gambar ini ada yang bisa menjelaskan apa itu pengangguran musiman? Silakan. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena penggantian musim. Ya, pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena karena pergantian musim. Contohnya gimana? Kira-kira Hera? Contohnya Hera? Contohnya, kira-kira gimana? Dia mau ngasih contoh. Bagaimana contohnya pengangguran musiman ini? Ayo, Mur. Gimana Mur? Contoh pengangguran musiman. Benar tadi kata Hera. Seperti pertanian, Bu. Siapa ini? Ya, R ini siapa ini tadi? Seperti pertanian, perikanan. Ini siapa dulu nih? Namanya siapa? Yang laki-laki nih. Siapa? Rangga, Bu. Rangga, ya. Silakan Rangga. Rangga, Bu. Berikan contoh pengangguran musiman. Silakan Rangga. Seperti pertanian, perikanan, Bu. Ya, gimana? Kalau pertanian gimana contohnya? Menganggur pada saat apa? Di pertanian. Saya, Bu. Ya, boleh Hera. Seperti kayak tukang kuli bangunan gitu ya, Ibu. Terus kalau pada musim hujan mereka itu diliburkan proyeknya, terus kembali lagi bekerja pada musim kemarau. Siapa Gita? Silakan Gita mau menjawab tentang contoh dari pengangguran musiman Gita. Ya Bu, contohnya yang pertama petani. Banyak yang menganggur pada musim kemarau karena tidak ada air untuk mengolah sawah dan mengolah kembali sawah pada musim hujan. Ya, yang kedua, kuli bangunan. Banyak yang menganggur pada musim hujan karena banyak proyek yang tertunda, Bu. Oh ya, baik. Ya, jadi itu contoh dari pengangguran musiman. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini jenis pengangguran dan jenis pengangguran berdasarkan lamanya waktu. Ada pengangguran terbuka. Ini masih jenis pengangguran berdasarkan lama waktu. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Ada pengangguran tidak sepenuh waktu dan pengangguran terselubung. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini adalah dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional.
Ya, ini ada 4 dampak di sini yang saya dapatkan. Ada dampaknya terhadap pendapatan per kapita, terhadap penerimaan negara, beban psikologis, dan biaya sosial. Ya, yang pertama pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Apa sih dampaknya? Ya, di sini upah merupakan salah satu komponen dalam perhitungan pendapatan nasional. Jadi pada saat banyaknya pengangguran, otomatis nanti upahnya akan berkurang ya. Saat upah berkurang, maka pendapatan nasional dan pendapatan per kapita pun nanti akan berkurang. Selanjutnya ada penerimaan pajak, penerimaan negara ya. Di antaranya itu salah satunya adalah pajak. Karena pada saat banyaknya pengangguran akan banyak yang tidak membayar pajak. Khususnya itu pajak penghasilan, karena mereka tidak punya penghasilan. Otomatis kalau tidak bayar pajak, maka penerimaan negaranya pun akan berkurang. Selanjutnya beban psikologis. Tadi ya, jadi kira-kira kalau pengangguran ini berdampak nggak terhadap beban psikologis? Apa dampak pengangguran? Ya, bagaimana dampaknya pengangguran? Apakah menjadi lebih bahagia? Gimana? Depresi, ya jadi menganggur nih jadinya depresi begitu. Ada lagi yang lain? Malu, ya merasa malu karena wah saya menganggur nih jadinya di rumah aja nggak keluar-keluar gitu ya. Ya jadi itu dampak psikologis dari pengangguran. Oke. Nah, sekarang masih terlihat ya PowerPoint saya? Masih, Bu. Ya, ini di sini ada ilustrasinya nih. Gambarnya stres karena dia mungkin mencari pekerjaan susah gitu ya. Itu akan berdampak secara psikologis. Selanjutnya terhadap biaya sosial ini pun akan berdampak. Karena kalau banyak pengangguran itu biasanya akan banyak maling ya. Kenapa berdampak ke biaya sosial kira-kira? Dampaknya apa ke biaya sosial? Apa dampaknya ke biaya sosial kira-kira? Kalau banyak pengangguran nanti banyak maling ya. Kalau banyak maling kita akan mengeluarkan uang lebih. Untuk apa? Untuk bayar security misalkan, untuk beli gembok yang bagus. Supaya apa? Supaya nggak ada maling masuk, bisa maling masuk ke rumah gitu. Ya, itu salah satu beberapa dampak secara biaya sosial ya. Oke, ini sudah paham materi kita sampai biaya sosial? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Silakan, ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas ya? Sudah, Bu. Cukup jelas. Baik, kalau sudah cukup jelas, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk. Ya, tugasnya itu dampak pandemi COVID-19 saat ini sangat berpengaruh besar terhadap beberapa sektor, terutama sektor perekonomian di Indonesia. Silakan kalian analisis bagaimana pengaruhnya pandemi ini terhadap perekonomian Indonesia, kaitannya dengan pengangguran, serta dampaknya terhadap pembangunan nasional ya. Jadi itu nanti kalian ya baik, jadi itu nanti kalian diskusikan bersama kelompoknya. Boleh menggunakan berbagai referensi, baik itu buku, mau googling via YouTube boleh ya, untuk mendiskusikan dengan kelompok di WhatsApp group yang sudah dibentuk. Ya, saya beri waktu 20 menit untuk berdiskusi dari sekarang. Nanti kita kembali lagi di Google Meet ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Sudah paham semuanya? Paham ya. Tetap semangat dalam berdiskusi ya. Saya tunggu hasil presentasinya. Silakan, selamat berdiskusi. Baik, sudah selesai ya dalam berdiskusi. 20 menit sudah berlalu. Kalian sekarang mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Ya, silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya.
Ya, Bu. Hasil diskusi dari kelompok 1 memperkirakan setidaknya butuh 17 juta lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja yang menganggur akibat pandemi COVID-19. Jumlah tersebut terdiri dari korban pemutusan hubungan kerja atau PHK, karyawan yang dirumahkan, serta angkatan kerja baru. Dampak terhadap pembangunan nasional. Capaian pembangunan di Indonesia terpukul mundur karena disrupsi total akibat serangan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi daya tahan dan kemampuan dalam melaksanakan langkah-langkah pembangunan nasional dalam rangka mencapai 4 tujuan besar dunia, khususnya di bidang kesejahteraan termasuk kesehatan masyarakat dan pendidikan yang merupakan amanat kedua dan ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana Gita, cukup itu aja? Ya, Bu. Ya. Dampak positifnya tidak ada, Gita? Ada, Bu. Ya, silakan dilanjutkan, Gita. Dampak positifnya seperti perusahaan-perusahaan online maju meningkat karena di masa pandemi ini dilarang berkerumun, jadi otomatis kebanyakan orang berbelanja atau membeli sesuatu melewati online. Ya. Ya, baik, silakan. Ada yang mau bertanya dengan kelompok kita? Silakan. Ada yang mau menyanggah atau menambahkan atau bertanya pada kelompok kita? Silakan. Baik, sekarang selanjutnya kelompok 2, silakan presentasikan. Hasil diskusi dari kelompok kami. Pengaruhnya pandemi terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari tenaga kerja hingga kinerja industri di tanah air. Pengaruhnya seperti meluasnya PHK, kontraksi PMI, manufacturing, kinerja impor, dampak inflasi, pembatalan penerbangan domestik dan internasional, menurunnya jumlah wisman, kehilangan pendapatan sektor layanan udara, penurunan okupansi hotel, perusahaan hanya merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dan mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus. Terus lapangan usaha yang akan berkembang pasca pandemi COVID-19 adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi. Tenaga kerja yang dibutuhkan juga adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang teknologi. Kalau dampaknya terhadap pembangunan nasional, itu menurunnya tingkat permintaan dan penawaran, menurunnya tingkat investasi, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita masyarakat menurun, penerimaan negara, beban psikologis, biaya, produktivitas tenaga kerja rendah, dan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Ya, baik itu presentasi dari kelompok 2. Silakan ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2 ini. Silakan dipersilahkan yang mau bertanya. Ada, Bu. Ya, silakan kita mau bertanya. Bertanya, menyanggah atau menambahkan kita? Bertanya, Bu. Bertanya ya, silakan kita. Pengaruhnya pandemi terhadap perekonomian Indonesia diantaranya adalah meluasnya tenaga kerja yang di PHK. Lalu, bagaimana pemerintah mencegah meluasnya PHK yang ada di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara itu pertama, pemberian stimulus tepat sasaran. Yang kedua, memberikan keringanan kepada 56 juta pekerja formal. Yang ketiga, meminta agar pekerja sektor informal diberikan stimulus dalam program jaring pengaman sosial. Keempat, kerja kepada para pekerja yang di PHK dan dirumahkan. Dan yang terakhir, menurunkan biaya produksi dari perusahaan swasta dengan meliburkan buruh dengan tetap membayar upah penuh. Ya baik, bagaimana kita? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 2 kita? Sudah, Bu. Ya, sudah puas ya. Baik, semuanya sudah selesai materinya. Tolong di-unmute dulu, Rangga, suaranya. Ya, Bu. Ya. Baik, materi kita sudah selesai ya. Diskusi sudah selesai, tanya jawab sudah selesai.
kita kali ini akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan, ada yang mau memberikan kesimpulan dari materi hari ini? Apa kesimpulannya? Silakan, siapa yang mau? Rangga, mau menyampaikan kesimpulan? Siap, Ya, Bu. silakan, Rangga, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya, baik. Terima kasih Rangga untuk kesimpulannya. Yang lain silakan, ada yang Ya, mau Bu. menambahkan, memberikan kesimpulan apa sih yang bisa didapatkan pada saat pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Hera, silakan. Kesimpulannya, pengangguran adalah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Terus jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya itu: 1. Pengangguran konjungtor atau siklis, 2. Pengangguran struktural, 3. Pengangguran fiksional, 4. Pengangguran musiman. Kalau jenis pengangguran dan penyebabnya: 1. Pengangguran terbuka, 2. Pengangguran tidak sepenuh waktu, 3. Pengangguran terselubung. Terus dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional: 1. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, 2. Penerimaan negara, 3. Beban psikologis, 4. Biaya sosial. Ya, baik. Terima kasih Hera atas kesimpulannya. Ya, jadi betul semuanya. Di sini saya akan menampilkan lagi. Ya, kesimpulannya. Ini yang dapat saya simpulkan. Ya, jadi kesimpulannya, tunggu sebentar ya. Pengangguran adalah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, dan orang yang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Ya, ada jenis pengangguran dan penyebabnya. Tadi kita pelajari pengangguran konjungtur, pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran terbuka, pengangguran tidak sepenuh waktu, pengangguran terselubung. Ya, satu lagi kesimpulannya itu dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Dampaknya ada menurunnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, ada juga menurunnya penerimaan negara, ada beban psikologis, ada juga biaya sosial, ya. Jadi itu kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada saat pertemuan saat ini, ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan rewards untuk kelompok terbaik pada saat presentasi dan diskusi kali ini, ya. Kelompok terbaik ada di kelompok 1, kelompok kita, ya. Selamat untuk kelompok kita, ya. Karena kelompok kita ini lengkap, ya. Ya, selamat, tepuk tangan dulu semuanya sambil tersenyum dong, tersenyum, harus tetap semangat, ya. Ya, jadi karena kelompok kita ini memberikan dampak positif dan dampak negatif, ya. Karena selain ada dampak positif negatifnya, ada dampak positif juga dari COVID ini terhadap pembangunan nasional, yaitu ada berkembangnya perusahaan-perusahaan online begitu, ya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, semoga lebih baik lagi ke depannya, ya. Tetap semangat, ya. Ini untuk motivasi kalian bahwa pertemuan selanjutnya kalian juga harus menjadi yang terbaik begitu, ya. Saya akan mengaitkan materi yang kita pelajari kali ini dengan kehidupan sehari-hari. Apa sih manfaatnya untuk mempelajari materi yang tadi kita pelajari itu? Ya, jadi manfaatnya adalah terutama pada saat pandemi COVID-19 ini, kalian banyak menemukan ya di rumahnya, di tetangga mungkin ada yang di PHK. Kenapa? Karena bangkrut gara-gara COVID. Jadinya perusahaannya bangkrut begitu ya. Jadi saya berharap karena kalian sudah mempelajari materi ini, kalian harus melakukan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Karena kalian nanti harus menghindari pengangguran ini supaya kalian tidak
tidak termasuk kategori pengangguran ya, karena dampaknya kalian sudah pelajari ya, dampaknya sangat tidak baik ya, dampaknya terlalu banyak dampak negatifnya begitu ya. Jadi kalian harus menghindari supaya kalian tidak masuk dalam kategori pengangguran ini begitu ya. Jadi itu manfaat kita mempelajari materi pengangguran serta dampak pengangguran pada kesempatan ini. Baik, tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Baik, setelah ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Di sana ada 10 soal. Silahkan nanti kalian kerjakan. Lebih cepat lebih baik ya, karena satu nomor itu bernilai 10. Jadi kalau kalian benar semua nilainya 100 ya. Nanti selamat mengerjakan, nanti akan saya cek LKPD-nya gitu ya. Jadi semua wajib mengerjakan. Baik, di sini saya tampilkan ya untuk materi pertemuan keempat yang akan kita pelajari di depan. Saya harap kalian mempelajari